Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gila. Masih di introducing, saya akan memberitahukan tentang isi apa saja yang ada di buku Belajar Gila Menjadi Pengusaha Goblok dengan Modal Dengkul. Saya akan bacakan satu persatu dan nanti itu adalah yang akan kita bahas secara mendalam tentunya, agar kalian dari para pengusaha yang masih baru memulai usahanya ataupun para kaum rebahan yang memang sudah bosan dengan tindakan rebahannya dan mau mulai bangkit ya. Di sini saya akan memberitahukan isinya, bab per babnya apa saja. Jadi ini ada sebuah pendahuluan. Yang pertama yakni mengapa harus gila untuk sukses. Ya, di subjudulnya itu penjelasan tentang pentingnya keberanian berpikir di luar kotak. Yang kedua, gobloks dalam konteks keberanian mengambil resiko. Yang ketiga, mengapa modal dengkul bisa menjadi kekuatan. Terus bagian kedua masih di pendahuluan, untuk siapa saja sih buku ini ditulis, yakni ada poin untuk mereka yang merasa tidak punya apa-apa. Yang kedua untuk calon pengusaha yang ragu untuk memulai. Terus ada poin ketiga yakni cara membaca buku ini. Kita akan sharekan biar tidak bingung. Itu akan ada pointer yang pertama, ikuti bab sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, terapkan langkah-langkah praktisnya. Terus mengenai pembahasan selanjutnya yakni paradigma awal untuk menjadi pengusaha. Bab 1 yang menceritakan tentang judul mimpi itu gratis. Jadi bermimpilah setinggi mungkin. Jadi bab 1 ini ada poin yakni pentingnya mimpi besar dalam memulai perjalanan. Terus poin kedua yaitu inspirasi dari tokoh-tokoh sukses. Bab 2 itu menceritakan tentang bagaimana mengalahkan mental block tidak bisa. Ada poin-poinnya yakni cara mengidentifikasi dan mengatasi mental block. Poin yang kedua yakni tips menumbuhkan kepercayaan diri. Lanjut di bab ketiga yakni kita akan membahas tentang membongkar mentalitas lama. Apa saja yang akan dibahas di poin-poin ini yakni pertama poinnya mengatasi rasa takut gagal. Yang kedua melawan opini negatif orang lain. Yang ketiga berpikir di luar batasan tradisional. Nah, lanjut di bab 4 kita akan membahas tentang menemukan ide dari keterbatasan. Di bab keempat ini ada poin-poin yang secara spesifik akan dibahas yakni memanfaatkan apa yang ada di sekitar, belajar dari masalah sehari-hari, studi kasus usaha kecil yang besar dari nol ya. Di bab kelima ini kita membahas tentang semangat modal dengkul yang mengguncang dunia. Poin-poinnya apa saja yang akan dibahas yakni apa saja yang termasuk dalam modal dengkul. Yang kedua ada kisah nyata pengusaha sukses yang memulai dari nol. Lanjut dari bab tentang semangat modal dengkul, ada bab 6 yang membahas tentang strategi modal dengkul membangun bisnis dari nol dengan sumber daya terbatas. Poin-poinnya yang akan dibahas yaitu networking, menggunakan relasi sebagai modal. Yang kedua kreativitas tanpa batas, solusi di tengah keterbatasan. Yang ketiga kerja keras yang pintar. Di bab 7 kita akan membahas tentang memulai dari nol tanpa ragu. Ya, kita poin-poinnya akan dibahas tentang langkah-langkah praktis memulai usaha, terus memanfaatkan teknologi dan media sosial, dan juga kesalahan umum yang harus dihindari bagi pengusaha pemula. Dan di bab ke-8 kita akan membicarakan atau membahas tentang menumbuhkan bisnis dengan kegilaan. Poin-poinnya yakni cara berpikir kreatif dalam pengembangan bisnis. Terus yang kedua berinovasi di pasar yang kompetitif. Yang ketiga belajar dari kegagalan dan bangkit lebih kuat. Di pembahasan selanjutnya itu di bab 9, 10 dan 11 kita akan belajar tentang mind mapping untuk mengatur ide. Di bab 9 ada pembahasan tentang apa itu si mind mapping dan manfaatnya. Poin-poin yang akan dibahas adalah bagaimana cara membuat mind mapping. Yang selanjutnya manfaat mind mapping untuk pengusaha. Dan juga saya akan memberikan contoh mind mapping untuk pengusaha. Di bab 10 kita akan membahas tentang membuat peta bisnis Anda. Ya,
Jadi kita akan melakukan latihan membuat mind map langkah demi langkahnya seperti apa. Di bab 11 kita akan membahas tentang contoh mind mapping untuk pengembangan usaha. Ya, nanti akan dibahas studi kasus pengusaha sukses menggunakan mind map seperti apa saja. Terus dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang law of attraction untuk menarik keberhasilan. Di sini saya menyusun sebanyak 3 bab. Bab 12 yaitu kita akan mempelajari tentang apa sih itu law of attraction. Kita belajar tentang prinsip dasarnya dan juga cara kerjanya. Dan yang selanjutnya bagaimana menggunakan law of attraction dalam bisnis. Dan juga kita ada poin bonus kisah nyata menggunakan law of attraction dalam bisnis. Siapa aja dan bagaimana mereka menggunakan law of attraction di dalam bisnis mereka. Di bab 13 kita akan belajar tentang teknik visualisasi sukses. Ya, latihan visualisasi harian untuk mencapai tujuan. Bab ke-14 kita akan membahas tentang menyusun daftar keinginan yang realistis. Jadi bagaimana langkah-langkah membuat daftar keinginan agar itu bisa tercapai. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang mengasah mindset dengan NLP. Ya, NLP itu apa sih? Ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi di bab 15 kita akan mengubah pola pikir kita dengan NLP yang diterapkan di kehidupan kita. Kita akan bahas dasar-dasar NLP untuk pengusaha pemula. Di bab 16 kita akan belajar tentang seni berkomunikasi dan bernegosiasi. Jadi bagaimana teknik NLP ini untuk menjual ide dan produk yang kita miliki. Dan juga bagaimana cara menghadapi penolakan dengan bijak. Tentunya kita dalam menjual produk, menjual ide pasti tidak semuanya berhasil. Pasti ada penolakan. Nah, bagaimana kita menghadapi penolakan tersebut dengan secara bijak dengan teknik NLP. Di bab 17 kita akan mengadakan pelatihan NLP untuk membuat rencana aksi. Nanti kita bahas tentang studi kasusnya dan contoh praktisnya seperti apa sih NLP diterapkan dalam action-action yang kita laksanakan di kehidupan kita dalam berbisnis. Di pembahasan selanjutnya tentunya dalam buku ini akan dibahas tentang energi ESQ untuk pengusaha seperti apa saja. Jadi ESQ ini sangat penting bagi para pengusaha, ya, emosional, spiritual, quotient di kehidupan para pengusaha agar mereka bisa sukses. Saya menulis 3 bab juga di energi ESQ untuk pengusaha. Apa saja akan dibahas di bab 18, yakni memahami ESQ dalam bisnis. Kita akan bahas apa sih itu ESQ dan bagaimana penerapannya. Terus bagaimana sih hubungan antara emosional, spiritual, dan kesuksesan. Dilanjut dengan bab 19, kita akan membahas menemukan visi hidup dan bisnis. Yakni di sana kita akan men-sharekan, mengajarkan, memberitahukan kepada kalian semua tentang menemukan why Anda kenapa harus memulai berbisnis. Dan kita akan latihan praktis ESQ untuk memperkuat visi. Di bab 20, mengelola emosi di tengah tantangan. Poin-poinnya apa saja? Cara tetap tenang menghadapi masalah bisnis. Terus dikasih tahu kisah inspiratif pengusaha yang bangkit dari kegagalan. Terus yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan Islami untuk keberkahan usaha. Ya, di sini saya pun menuliskan 3 bab 21, 22, dan 23. Di bab 21 itu akan dibahas tentang judul rezeki itu sudah diatur. Tugas kita hanya berusaha. Ya, poin-poinnya pemahaman tentang tawakal dan usaha. Ya, di sana pun saya akan memberikan kisah inspiratif keberkahan dari sedekah kecil. Di bab 22 kita akan belajar tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbisnis. Ya, bagaimana beliau strategi bisnisnya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad itu ya seorang pebisnis yang ulung. Jadi kita harus menerapkan strateginya seperti apa saja. Terus di bab 23 bagaimana menjaga keberkahan dalam bisnis. Langsung ditutup penutup. Ada 3 bab kesimpulan, semua berawal dari tindakan. Bab 25 langkah nyata menuju mimpi besar Anda. Bab 26 kata penutup dan motivasi terakhir. Itu yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya tahap dengan tahap sehingga kita bisa belajar gila menjadi pengusaha goblok dengan bermodalkan dengkul. Salam gila.